Hai semuanya. Dulu, punya rumah dianggap sebagai pencapaian terbesar dalam hidup. Generasi orang tua kita mungkin pernah bilang, kalau udah kerja, nabung buat rumah. Jangan kebanyakan gaya, yang penting punya tempat tinggal sendiri. Tapi sekarang, banyak anak muda yang justru nggak tertarik buat beli rumah. Kenapa bisa gitu? Apa karena mereka malas, nggak mau berusaha, atau ada alasan lain yang lebih masuk akal? Coba deh kita lihat realitasnya. Dulu, harga rumah masih masuk akal dibanding penghasilan. Sekarang, beda jauh. Harga rumah naik gila-gilaan, sementara gaji naiknya kayak keong. Bayangin, harga rumah di kota besar sekarang bisa sampai miliaran. Buat anak muda yang baru kerja dengan gaji UMR, buat DP aja butuh bertahun-tahun nabung. Itu pun kalau nggak tergoda buat beli kopi susu atau liburan tipis-tipis. Jadi, bukan cuma soal malas, tapi lebih ke realitas ekonomi yang bikin rumah terasa kayak mimpi yang makin lama makin sulit digapai. Selain itu, anak muda sekarang juga lebih fleksibel. Nggak kayak generasi sebelumnya yang cenderung menetap di satu tempat, anak muda sekarang lebih suka eksplorasi, pindah-pindah kerja, bahkan kerja remote dari mana aja. Kalau udah punya rumah, ada rasa terikat di satu tempat. Sementara, dunia sekarang makin dinamis, dan kerjaan gak melulu harus datang ke kantor. Jadi, buat apa ngeluarin miliaran buat rumah kalau sewa apartemen atau ngekos aja udah cukup? Tren juga berubah. Dulu, rumah itu simbol kesuksesan. Sekarang, banyak yang lebih pilih pengalaman daripada aset fisik. Beli rumah berarti harus mikirin cicilan, renovasi, pajak, dan segala tetek bengeknya. Sementara, uang yang sama bisa dipakai buat investasi lain yang lebih fleksibel, misalnya saham, reksadana, atau bahkan usaha sendiri. Apalagi, makin banyak anak muda yang sadar kalau aset nggak selalu harus berupa rumah. Ada yang lebih milih punya portofolio investasi daripada punya properti yang cuma membebani keuangan. Bukan cuma itu, beli rumah juga bukan sekadar soal uang, tapi juga soal komitmen. Punya rumah berarti harus siap dengan segala konsekuensinya. Perawatan, biaya tambahan, sampai risiko harga turun kalau beli di lokasi yang salah. Anak muda sekarang lebih mikirin cost benefit daripada sekadar ikut norma sosial. Kalau nyewa lebih masuk akal daripada beli, ya kenapa harus maksain punya rumah? Ada satu fakta menarik. Sebuah survei menunjukkan kalau generasi sekarang lebih stres dibanding generasi sebelumnya. Kenapa? Karena tekanan hidup makin besar. Bukan cuma harga rumah yang mahal, tapi juga biaya pendidikan, kesehatan, bahkan kebutuhan sehari-hari. Jadi, buat banyak anak muda, dibanding memaksakan beli rumah yang cicilannya bisa bikin kepala pusing, mereka lebih memilih hidup yang lebih ringan, lebih bebas, dan gak harus terbebani dengan tanggungan besar. Contohnya, ada banyak anak muda yang memilih tinggal di co-living space. Konsep ini memungkinkan orang untuk tinggal di tempat yang nyaman tanpa harus mikirin beli properti. Mereka tinggal di apartemen atau rumah yang biaya sewanya sudah termasuk fasilitas seperti listrik, internet, bahkan ruang kerja bersama. Ini bikin mereka lebih fleksibel dan bisa pindah kapan aja kalau ada kesempatan kerja yang lebih baik di kota lain. Selain itu, kita juga harus lihat perbedaan mindset antara generasi sekarang dan dulu. Generasi sebelumnya melihat rumah sebagai sesuatu yang harus dimiliki seumur hidup, bahkan bisa diwariskan ke anak cucu. Sementara generasi sekarang lebih melihat rumah sebagai tempat tinggal sementara, bukan sesuatu yang harus dipaksakan dimiliki. Apalagi dengan gaya hidup yang lebih mobile, banyak yang nggak mau terjebak dalam satu tempat selama puluhan tahun. Lalu ada juga faktor teknologi. Sekarang, segala sesuatu bisa diakses dengan lebih mudah, termasuk tempat tinggal. Aplikasi pencarian rumah dan apartemen bikin orang lebih gampang mencari tempat tinggal sementara yang sesuai dengan budget mereka. Dengan adanya pilihan yang lebih fleksibel, nggak heran kalau banyak yang merasa nggak perlu buru-buru beli rumah. Tapi, meskipun banyak yang malas punya rumah, bukan berarti semua anak muda begitu. Ada juga yang tetap ingin punya rumah, tapi dengan cara yang lebih realistis. Misalnya, beli rumah bukan di kota besar, cari alternatif rumah second yang lebih murah, atau bahkan memilih konsep tiny house yang lebih hemat biaya. Jadi, bukan soal malas, tapi lebih ke arah perhitungan yang lebih matang.
Pada akhirnya keputusan buat beli rumah itu pilihan pribadi. Nggak ada yang benar atau salah. Yang penting adalah memahami kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Kalau memang penghasilan memungkinkan dan merasa nyaman dengan komitmen jangka panjang, ya silakan beli rumah. Tapi kalau masih ragu, nggak ada salahnya menunda atau mencari alternatif lain yang lebih sesuai dengan gaya hidup saat ini. Toh, hidup bukan cuma soal punya rumah, tapi juga soal bagaimana kita bisa menikmati hidup tanpa terbebani oleh standar sosial yang udah nggak relevan lagi. Jadi, kalau ada yang bilang anak muda zaman sekarang malas punya rumah, coba deh lihat lebih luas. Bisa jadi bukan malas, tapi mereka lebih realistis dan nggak mau terjebak dalam tekanan sosial yang udah nggak relevan. Lagi pula, hidup itu bukan cuma soal punya rumah, tapi gimana kita bisa bahagia dan nyaman dengan pilihan yang kita buat. Mau beli rumah atau enggak, yang penting tetap cerdas ngelola keuangan, supaya nggak cuma ikut arus, tapi benar-benar tahu apa yang terbaik buat diri sendiri. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan soal punya rumah atau enggak, tapi gimana kita bisa menjalani hidup dengan tenang, tanpa tekanan berlebihan, dan tetap punya masa depan yang terjamin. Rumah bisa dicari, tapi kebahagiaan dan kestabilan finansial nggak bisa ditukar dengan apapun. Jadi, jangan cuma ikut tren atau omongan orang, tapi tentukan sendiri apa yang paling cocok buat hidupmu. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Setuju atau masih yakin punya rumah itu wajib? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa bahas lebih banyak topik menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you di next video.